Anda pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Puluhan warga Lombok Barat berunjuk rasa menuntut Bawaslu menindak laporan kecurangan pemilu. Harga tomat meroket, warga di Lombok Timur ramai membeli tomat busuk. Cemilan stik kangkung buatan warga Lombok Tengah sukses dipasarkan hingga ke luar negeri. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Pengawas Pemilu menggelar unjuk rasa di depan kantor Bawaslu Kabupaten Lombok Barat Rabu siang. Masa menuntut Bawaslu bersikap tegas mengawasi tahapan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Selain menindaklanjuti dugaan kecurangan di sejumlah TPS, masa juga mendesak Bawaslu memproses penyelenggara yang diduga merangkap menjadi tim sukses calon legislator. Masa meminta Bawaslu netral dan profesional dalam menindak pelanggaran pemilu. Teman-teman penyelenggara ini sudah keluar dalam melaksanakan tugasnya. Contohnya dia sebagai bagian dari tim sukses itu. Banyak temuan yang kami duga pelanggaran dari itu termasuk money politik yang dilakukan oleh oknum penyelenggara, baik itu PPK, PPS dan tingkat PKD itu sendiri. Itu. Apa saja bentuk temuan? Temuannya itu berupa money politik, pelanggaran kode etik selaku penyelenggara, dan itu besok yang akan kami laporkan ke Bawaslu dan meminta teman-teman Gakumdu untuk memproses secara hukum yang berlaku. Merespon hal itu, Bawaslu meminta massa melaporkan dugaan kecurangan secara resmi. Yang menjadi catatan kami adalah bahwa tindakan-tindakan itu, tuduhan-tuduhan itu harus disampaikan dalam bentuk laporan sebagai tindakan hukum. Laporan itu sebagai tindakan hukum untuk kami lakukan tindakan hukum lainnya. Nah, misalnya kalau dia menyampaikan laporan secara resmi, tentu orang-orang yang akan mereka sebut terlibat dan lain sebagainya itu akan kami lakukan klarifikasi pemanggilan terhadap mereka yang dilaporkan. Masa berjanji akan menyampaikan laporan resmi ke Bawaslu terkait dugaan kecurangan dan keterlibatan sejumlah aparat desa yang mendukung calon legislator. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Satgas TNI Polri memperketat penjagaan rekapitulasi suara tingkat kecamatan di Kabupaten Lombok Barat usai kericuhan. Selain menyiagakan sejumlah petugas di posko keamanan, polisi juga menerapkan sistem pengamanan terpadu satu pintu. Polisi juga menggelar patroli ke desa-desa untuk memantau kondisi usai pemilihan. Selain mengantisipasi keributan, peningkatan skala pengamanan dilakukan untuk memastikan proses rekapitulasi berjalan sesuai target. Adalah tahap rekapitulasi di PPK atau di kecamatan. Ya, Polres Lombok Barat telah melaksanakan pengamanan rekapitulasi di tingkat PPK. Kami menerjunkan kurang lebih 183 personil, tentunya juga di backup oleh tim siaga dari Polres. Artinya apabila ada kejadian menonjol, tim siaga di Polres siap diterjunkan. Itu. Petugas meminta warga menyampaikan keberatan secara persuasif melalui mekanisme yang telah diatur dan tidak mengerahkan massa. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara menggelar pemungutan suara ulang di TPS 12 Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Rabu pagi. Hal itu menjadi rekomendasi Badan Pengawas Pemilu yang menemukan pelanggaran pemilu oleh panitia penyelenggara. Panitia saat itu memperbolehkan warga yang tidak terdata dalam DPT ikut mencoblos di TPS dengan hanya bermodalkan KTP.
Pemungutan ulang diikuti antusias warga yang datang sejak pagi hari dengan jumlah pemilih 259 orang. DPTB sama DPK, jadi KTP luar. Kesalahannya teman-teman KPPS memberikan suara terhadap orang yang tidak berhak melakukan pemilihan di TPS ini. Jadi itu dasarnya kita merekomendasikan untuk TPS 2 karena yang dikasih itu 5 surat suara langsung 2 orang. Jadi suami istri yang ngekos di sini, orang luar kan itu berdasarkan secara normatif berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu yang memang bahasanya diduga rekomendasi lagi saran perbaikan. Prinsipnya kita menjalankan apa yang diamanatkan secara mekanisme aturan bahwa PSSI ini tujuannya adalah untuk menjaga prinsip pemilihan yang sehingga itu saja penyebabnya karena salah domisili. Jadi seharusnya dia masuk DPTB, kita pakai DPK, dan itu harusnya terkonfirmasi secara aturan sebelumnya. Pemungutan ulang diharapkan bisa menghilangkan praduga di tengah masyarakat demi terciptanya pemilu yang jujur dan bermartabat. Dari Kabupaten Lombok Utara, Emi Kusuma melaporkan. Harga tomat di pasar tradisional di Kabupaten Lombok Timur tembus Rp24.000 per kilogramnya sejak 2 pekan lalu. Mahalnya harga tomat disebabkan minimnya stok dari petani lokal yang mengalami gagal panen karena cuaca. Warga beralih memburu tomat busuk karena harganya lebih murah. 1 kilogram tomat busuk dijual Rp16.000 per kilogramnya. Meski kondisinya sudah tidak segar, namun tomat busuk justru banyak dicari konsumen, padahal beresiko menyebabkan gangguan pencernaan hingga bisa menimbulkan penyakit diare. Ini tomatnya rusak atau gimana Bu? Banyak rusak. Mana? Yang ini. Udah rusak ini. Rusak ya. Berapa dijual kalau ini? Kalau ini 17 kita jual. 17. 17, 16 dijual. Wah rusak kan? Ya. Banyak yang beli Bu Si ya? baru ya ada. Bu, rame nggak nih yang belanja Bu? Alhamdulillah kalau waktunya rame-rame. Enggak, dikit. Beli berapa Bu ini? 7.000 nih seperempat. Seperempat. Kenapa beli seperempat Bu? Enggak ada uang nih. Gak ada uang ya? Dan memang mahal sekarang Bu ya? Mahal, cabai mahal. Tomat mahal, bawang merah mahal. Semua berarti udah pada naik nih Bu ya? Ya. Cukup nggak ini Bu dengan tomat? Cukup, harus cukup nih Mas. Cukup ya? Pedagang memperkirakan kenaikan harga bumbu dapur masih akan terus terjadi hingga memasuki bulan Ramadan. Mutadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.